Upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80 ini digelar di halaman pendopo Graha Majatama, Kabupaten Mojokerto. Upacara ini diikuti oleh 800 peserta mulai dari TNI, Polri, seluruh pegawai, dan masyarakat. Sama halnya dengan daerah lain, upacara bendera di Pemkab Mojokerto ini berlangsung hikmat. Para peserta dan undangan tampak menghayati saat prosesi pengibaran bendera merah putih. Dalam upacara tersebut bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Mojokerto Muhammad Albara. Seluruh peserta nampak kompak dan hikmat saat pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Paskibra. Upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025 ini merupakan upacara periode pertama Bupati Mojokerto Muhammad Albara dan Wakil Bupati Dr. Rizal Oktavian. Dalam periode ini, kedua pasangan mengusung Kabupaten Mojokerto maju, adil dan makmur untuk jangka 5 tahun pembangunan ke depan. Usai upacara bendera, Bupati Mojokerto Muhammad Albara disambut oleh ratusan paskibra dengan yel-yel kebanggaan yang sukses mengibarkan bendera merah putih. Bupati Mojokerto Muhammad Albara menyatakan, Indonesia bisa lebih maju sesuai dengan tema HUT Kemerdekaan RI ke-80, yakni bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Kita berharap Indonesia ke depan mampu untuk menghadapi bonus demografi yaitu 2045, di mana Indonesia pada 100 tahun pada puncak kejayaan katanya begitu. Maka kita berharap sekarang di ulang tahun yang ke-80 ini kita semua sebagai anak negeri, anak bangsa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk Indonesia ke depan yang lebih maju lagi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, berwisata dengan sesuatu yang menantang pastinya akan seru dan mengasihkan. Nah, seperti halnya untuk menuju tempat wisata air terjun Tancak Tulis yang memiliki ketinggian lebih dari 250 meter ini, pengunjung harus menggunakan roda 2 dan melalui jalan setapak. Meski lelah dan berjalan dengan menggunakan tongkat untuk menyeberangi sungai kecil, dan bahkan ada yang harus digendong karena kelelahan, akan terbayar saat tiba di air terjun tersebut. Banyak wisatawan saat sampai di lokasi langsung bersuah foto dan bermain air, menikmati sejuknya alam lereng Gunung Argopuro. Dinamakan air terjun Tancak Tulis karena dari kejauhan air terjun mirip sebuah garis atau tulisan satu huruf, sehingga warga sempat menamakan Tancak Tulis. Asik sekali, pengalaman yang sulit dilupakan. View alamnya, pemandangan masih hijau, masih alami, terus sungai-sungainya juga jernih. Wow, indah ya pemirsa. Jangan takut lelah untuk mengunjungi tempat wisata yang sangat menakjubkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Gradasi langit berwarna jingga diiringi detik-detik matahari terbit dari balik bukit menjadi salah satu pesona wisata Bukit Simbah Semeru di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Pengunjung disarankan untuk camping di atas bukit untuk menikmati keindahan detik-detik matahari terbit. Dari bukit yang memiliki ketinggian 1040 meter di atas permukaan laut ini, pengunjung juga bisa melihat megahnya Gunung Semeru di sisi barat serta deretan pegunungan yang mengelilinginya. Pemandangan di sini cakep banget sih Mas. Langsung view-nya bisa dilihat sendiri ke Gunung Semeru. Kalau biasanya yang di Instagram itu kan kebanyakan view-nya dari sisi sampingnya. Ini uniknya kita bisa lihat langsung ke kawahnya, langsung bisa lihat ke letusannya itu loh. Berkunjung ke Bukit Simbah Semeru, pengunjung hanya dikenakan biaya parkir kendaraan Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil.
Pengunjung juga tidak perlu repot membawa peralatan camping karena pengelola menyediakan penyewanya seperti tenda, hemok, dan lainnya sesuai kebutuhan pengunjung dengan harga sewa yang bervariatif. Bukit Simbah Semeru berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Lumajang atau sekitar 1 jam perjalanan. Bagaimana Anda tertarik mengunjungi Bukit Simbah Semeru? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho Ainus melaporkan. Aktivitas warga di lereng Gunung Anjas Moro, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dalam menarik kunjungan wisatawan seolah tak ada matinya. Seperti menu baru yang viral di Wonosalam ini, yakni nasi babat godong jati. Nasi babat disajikan dengan lauk daging bagian dalam atau jeroan sapi. Uniknya nasi babat ini disajikan tidak menggunakan piring seperti biasa, tetapi menggunakan wadah daun godong jati. Selain karena bahan baku daun jati di lereng Gunung Anjas Moro melimpah, penggunaan daun jati sebagai pembungkus makanan juga dapat memberikan aroma khas yang membuat makanan lebih nikmat. Selain itu, penggunaan daun jati sebagai pembungkus konon dapat membuat makanan menjadi lebih awet atau tidak mudah basi. Nasi jagungnya enak, terus sambelnya juga pas, nggak terlalu pedas juga enak. Terus yang menjadi khas ini adalah daun jatinya, sehingga aromanya ada aroma khas. Selain itu juga petenya yang menjadi khas Wonosalam ini, yang menjadi ciri khas tersendiri, menjadi perpaduan yang sensasinya yang pertama wangi, bau daun jati. Yang kedua, kalau misalkan mau di take away kemana-mana, kalau misalkan keluar kota itu nggak gampang basi. Dalam penyajiannya tak hanya nasi putih, tapi juga nasi jagung yang menjadi favorit sebagian besar pengunjung. Harga per porsi nasi babat godong jati ini hanya Rp15.000, yang setiap hari bisa laku hingga 100 porsi. Dan pada hari libur bisa mencapai 250 porsi per hari. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainus melaporkan. Belut goreng atau bakar mungkin sudah biasa. Namun di sebuah warung makan di Desa Menilo, Kecamatan Soko, Kota Bojonegoro ini, belut dimasak dengan bumbu rujak. Memasak rujak belut ternyata sederhana. Pertama, belut yang sudah dipotong kecil-kecil digoreng. Setelah itu siapkan bumbu rujak seperti kacang goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, serta sejumlah bahan lain, ulek hingga halus. Lalu campurkan belut yang sudah matang dengan bumbu rujak. Jangan lupa diberi topping seperti irisan tomat dan bawang merah. Idenya dari bule sendiri asli, sebenarnya rujak belut itu makanan khas dari Brebes, Jawa Tengah. Tahu cuma untuk rasa udah di custom menyesuaikan dari lidah-lidah masyarakat Jawa Timur. Warung makan ini berada di dekat Sungai Begawan Solo sejak 3 bulan terakhir. Harganya terbilang cukup nyaman di kantong, yakni mulai dari Rp25.000. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Teddy Mahdi, Ainus melaporkan. Sajian kuliner bakso dengan sensasi yang berbeda bisa Anda temukan di kedai makan yang berlokasi di Tenggulanan Candi Sidoarjo. Bakso yang satu ini berbeda lantaran disajikan dengan kuah rawon. Perpaduan legitnya daging bakso dengan kuah rawon yang gurih dan segar semakin menggugah selera para pecinta kuliner. Seperti kuliner rawon pada umumnya, bakso ini juga lengkap dengan taburan toge, daun bawang, dan bawang goreng. Enak ini apa lebih enak yang bakso biasa? Lebih enak ini, terasa banget rawonnya. Dengan harga berkisar antara 15 hingga 20.000 per porsi, Anda dapat menikmati bakso rawon dengan 2 pilihan varian, yaitu bakso urat atau bakso telur puyuh. Untuk
pentol telur, yang satu pentol biasa. Kalau untuk pentol telur itu 11.000, kalau yang pentol biasa itu 7.000. Jika tertarik untuk mencicipinya, Anda bisa mampir di kedai bakso rawon tepatnya di kawasan Tenggulanan Candi Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Menikmati rujak sambil melihat keindahan air terjun mungkin hanya terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tepatnya di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, sisi selatan dari pusat kota Tuban. Di lokasi ini terdapat wisata air terjun yang indah dengan air berwarna hijau toska. Tidak hanya itu saja, di lokasi ini juga terdapat makanan khas Desa Mulyo Agung, yaitu rujak petis yang memiliki cita rasa berbeda dari rujak lainnya. Di lokasi wisata air terjun Putring Lirip ini, banyak warung-warung menjajakan kuliner rujak petis khas desa ini. Rujak petis sendiri terdiri dari berbagai bahan buah-buahan segar, petis udang atau ikan, sayuran hijau, hingga bumbu kacang. Yang membedakan dari rujak lainnya, selain cita rasa khas, kita juga bisa merasakan sensasi makan rujak petis dengan spot menghadap bawah air terjun Putring Lirip yang mempesona. Dari Surabaya. Kesini sama siapa? Sama teman. Sama teman aja. Kesini udah berapa kali ini? Satu kali ini. Ini lagi makan rujak apa enggak? Rujak buah. Rujak buah. Rasanya gimana? Enak. Sambil menikmati air terjun ini ya? Iya. Air terjunnya gimana enggak? Bagus sekali pemandangannya. Kuliner itu karena khasnya yang Lirip itu rujak ya. Jadi hampir seluruh warung yang ada di sini keseluruhan itu pasti ada rujaknya. Jadi ada ya makanan khasnya rujak lah seperti itu. Tergantung pilihan sih. Di situ ada rujak buah, ada rujak kacang, ada rujak petis, ada rujak macam-macam. Tapi khas. Jadi beda dengan yang. Perpaduan keindahan alam dan kuliner khas pedesaan ini membuat lokasi wisata air terjun Putring Lirip menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat musim liburan, seperti libur sekolah saat ini. Dari Tuban, Jawa Timur, PP Wibawanto, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Restina diparkir pembunuh Ayam karena non halal. Inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi turut isian memeriksa kejelasan rudal yang menarupsi Gunung Wotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime, eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, undang-undang, gerebekan, kritikan Soekarno Di Jawa Barat lengkapinya. jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Kita menerobos gerbang Karena diduga retret meter persegi berbudaya. begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Peron TNI mengupayakan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan. Ini silakan aja, sekira nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk, menghina tamu udah tahu maknanya apa? Bapak anak itu apa-apa. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasip. Interupsi, Kamis pukul 8 malam.
Malapetaka itu ibu ya dicekik. Jak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih, Bu. Saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul setengah 4 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol, Sistem mundur saling dorong. Barak militer. Pemain detik-detik tunggu proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. dalam iNews sore. Kebakaran terlihat serudal terluka. Restina Diparkir. Pembunuh. Karena non halal. Inti. Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Turut isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Wotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. eksekusi percikan api. Isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerbekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam. Jika menerobos gerbang Karena diduga retret Meter persegi. berbudaya. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Drone TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Files. Only on iNews. Wah, seru banget ya meluncur dari ketinggian dan basah-basahan. Dengan menggunakan ban, kita meluncur di lintasan sepanjang 100 meter. Namanya water slide atau perosotan air. Sebelumnya permainan ini populer di Korea. Tapi sekarang tak perlu jauh-jauh ke negeri ginseng karena di Pasuruan, Jawa Timur Anda bisa menikmati wisata water slide. Puluhan wisatawan dari berbagai daerah mencoba memacu adrenalin di wahana perosotan air dengan tinggi 21 meter yang disebut-sebut tertinggi di Jawa Timur. Healing Pak, sibuk sama stres pekerjaan, waktunya healing. Tapi enggak semua takut tadi, ini kan tinggi. Enggak dong Pak, asik. Asik. Ini tinggi. Untuk naik wahana ini pengunjung dikenakan tarif Rp75.000. Selain untuk dewasa, wahana ini aman untuk si kecil yang tetap harus dalam pengawasan orang tua dan dikawal pemandu. Jadi kita tambahin media ban, biar untuk ramah untuk anak-anak, orang dewasa, bahkan yang takut ketinggian. Jadi lebih ramah gitu lah. Bukan hanya water slide, tempat wisata ini juga dikenal sebagai wisata alam bernuansa Korea dengan berbagai ornamen khasnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
Berada di sebuah teluk, Pantai Asmara punya pemandangan alam yang mempesona. Selain kontur pantai yang cukup landai, terdapat beberapa pulau kecil yang menambah keindahan alam. Disebut Pantai Asmara karena banyak pengunjungnya merupakan pasangan sejoli. Meski demikian, tak sedikit pengunjung di pantai ini merupakan keluarga yang ingin menikmati pemandangan dan alunan ombak. Lingkungan yang masih asri membuat Pantai Asmara memiliki eksotika tersendiri. Pengunjung bisa bersuah foto dan bermain pasir, serta melihat warga memancing ikan di pinggir pantai. Tak berlebihan, banyak pengunjung senang berlama-lama di Pantai Asmara yang berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Kalau menurut saya ini pantainya datang ke sini tuh langsung wah gitu, kayak rasanya seger banget Pak, kayak pulang ke rumah gitu rasanya. Kayak Menenangkan, indah banget gitu. Harusnya besar juga. Saat pagi dan sore hari menjadi waktu favorit para wisatawan menikmati indahnya pantai dengan latar deretan pegunungan yang berjajar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Deburan ombak berpadu dengan gradasi lembayung senja jadi sapaan yang khas saat Anda berkunjung ke Pantai Bambang yang berada di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, sore hari. Keindahan ombak pantai selatan Jawa ini tak ada duanya. Buih-buih putih yang terbentuk di ujung ombak memberikan sentuhan magis pada laut biru yang membentang sejauh mata memandang. Sore hari menjadi waktu yang tepat untuk berkunjung ke pantai ini. Menikmati suasana senja di tepi pantai dengan keindahan gradasi langit berwarna jingga akan membuat pengunjung terpesona. Meski tak sepopuler Pantai Uluwatu maupun Labuan Bajo, namun untuk urusan pemandangan kala matahari terbenam, pantai ini tak kalah menawan. Bagus, apalagi kalau sore ada sunsetnya. Sangat bagus ya, karena ini kan sudah lama tidak buka. Saya kembali ke sini lagi, lihat berbeda dengan pantai yang ada di Lumajang, Mas. Jadi berbeda sangat bagus daripada yang dulu ya. Pantai Bambang berada di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau berjarak sekitar 20 km dari pusat kota. Untuk berkunjung Pantai Bambang, pengunjung tak perlu khawatir. Karena dengan merogoh kocek tiket masuk yang dibanderol Rp5.000, pengunjung bisa puas menikmati keindahan panorama pantai yang pamor dengan pemandangan matahari terbenamnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Lenggak-lenggok peselancar di atas ombak setinggi lebih dari 2 meter jadi pemandangan yang lazim di pantai selatan Dampar yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Keindahan panorama alam berpadu dengan tebing karang yang eksotis menjadikan Pantai Dampar surga bagi peselancar. Gulungan ombak yang mencapai 2 hingga 3 meter disebut ideal untuk aktivitas berselancar. Tak hanya itu, garis pantai yang panjang juga akan memanjakan peselancar untuk memacu adrenalin menaklukkan ombak pantai selatan Jawa ini. Kalau di sini apa tantangannya bagi tantangannya ombaknya lumayan besar. Cuman kalau untuk teman-teman selancar itu ombak seperti ini yang kita cari. Pantai Dampar sendiri terletak di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau sekitar 30 meter dari pusat kota. Untuk berkunjung ke Pantai Dampar, pengunjung cukup membayar parkir Rp10.000 saja. Ombak Pantai Dampar hanya direkomendasikan untuk peselancar profesional ya. Jika Anda tidak memiliki kapasitas sebagai peselancar dan ingin berkunjung, menikmati keindahan panorama alam sembari menyaksikan aksi peselancar bisa dilakukan di pagi dan sore hari. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Berkunjung ke air terjun Antrukan Pawon yang berada di Desa Kertowono, Kecamatan Guci Alit, Kabupaten Lumajang, Anda akan disambut indahnya air terjun dari bibir goa. Ya, air terjun Antrukan Pawon memang berada di dalam gua batu yang terbentuk secara alami. Air terjun Antrukan Pawon ini juga belum banyak dikunjungi wisatawan sehingga kealamiannya masih sangat terjaga. Berada di ketinggian lebih dari 20 meter, air terjun yang berada di kaki Gunung Semeru ini terlihat indah.
Apalagi saat cahaya matahari masuk dari lubang goa, menghasilkan pesona keindahan tersendiri. Tak heran jika air terjun Antrokan Pawon kerap disebut surga tersembunyi karena memiliki keindahan yang eksotis dan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Bedanya sih air terjun ini sama air terjun di tempat lain sih karena di sini ada buahnya juga yang bisa lihat sendiri. Ini air terjunnya cukup tersembunyi karena dari luar nggak kelihatan. Cuman pas nyampe ke sini itu keren banget, ada buah-buahnya, terus airnya juga keren, juga. Berwisata ke sini pengunjung tak perlu membayar tiket masuk alias gratis. Namun ingat, pengunjung dilarang meninggalkan sampah sedikit pun agar kejernihan air tetap asri dan alami. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sekarang kita lagi di jalan menuju atas tebing. Cuman jalannya masih curam banget, Redikers. Kita lihat Redikers, di sini lu tebak-tebak aja kita mau main apa. Ada tali. Ini tali apa? Elastis itu ya? Tali apa sih? Bukan, ini tali statis. Oh, ini statis. Karena mantel. Terus ada karabiner juga. Terus itu ada apa tuh? Di apa? Nggak ini nih. Ah, itu hammock namanya. Nah, ada hemok buat apa, Ben? Hemok ya buat bobo lah. Nah, di mana itu dia masalahnya? Soalnya kita kan di atas tebing nih. Pokoknya di sini kita bakal ngasih lihat kalian pemandangannya spektakuler. Wah. Tetap di Travel Edik. Tanpa batas. Oke, Tradikers, kalau dilihat dari tebing yang di sebelah sana, Albert udah siap-siap buat turun. Sementara di sebelah sini ada yang gemeteran banget nih, Tradika. Iya, soalnya biasanya aku berapa meter ya? Di 300 meter ya? Iya, lebih 300-an lah, 300-an. Oke, Tradikers. Langsung aja gua cobain tiduran di hemok di tengah-tengah tebing. Woo! Travel Edik tanpa batas. Redikers, akhirnya gue nyampe juga. Jadi dari situ ke tengah sini jaraknya kurang lebih ada 10 meteran. Dan itu berat banget, boy. You know? Jadi dari di sini ada 3 tali. Jadi tali ini yang warnanya oranye ini, jadi diikat ke hemok. Jadi pas lu ngelewatin hemok sebelumnya yang belakang gue harus pindahin dulu karabinernya ke tali yang sama, cuma harus ngelangkahin dulu. Dan itu sensasi ya. Woo! Serunya. Meski perahu karet yang digunakan untuk menyusuri sungai terbalik, namun mbaknya malah tertawa lepas. Namanya juga arum jeram, insiden-insiden kecil seperti ini malah jadi bumbu yang mengasyikkan untuk memicu adrenalin. Usai mengembalikan perahu, mbaknya pun kembali melanjutkan petualangannya menyusur sungai di lokasi wisata Curug dan Mata Air Cibitung yang ada di Desa Cibesi, Ciater, Subang, Jawa Barat. Soal keamanan tak perlu khawatir, bahkan bagi pemula maupun anak-anak.
Ini karena pihak pengelola menyiapkan pemandu yang disiagakan di sejumlah titik dan peserta wajib menggunakan jaket serta helm pelindung. Selain arung jeram, di sini juga tersedia camping ground, pemandangan curug atau air terjun yang berada tepat di depan tenda, serta suara gemercik air yang diyakini bisa menenangkan hati, membuat tempat ini layak menjadi pilihan untuk menghabiskan libur panjang akhir pekan. Seru, lintasannya cocok banget buat pemula, buat anak-anak juga cocok. Tadi kan sempat terbalik juga ya? Ya. Gimana? Untuk bisa camping di sini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek Rp35.000 per orangnya dan Rp85.000 untuk bermain arung jeram. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.